Kecelakaan ini terjadi di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung Minggu siang. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian akibat terlindas truk. Korban bernama Herman, warga Tanjung Sari, Lampung Selatan. Menurut warga, truk dan motor korban sedang melaju di jalur yang sama dari arah Raja Basa menuju Kecamatan Panjang. Kecelakaan terjadi karena motor korban terjatuh di samping truk yang akan disalipnya. Korban terseret dan terlindas roda belakang truk. Korban ini sendiri atau berdua? Sendirian. Sendiri. Umur 35-an, orang punya anak 2. Dari arah mana dia? Ada atas. Dari atas. Berarti kita mungkin dia itu mau motong apa nyenggol jatuh gitu. Kira-kira ke situ. berarti untuk kronologi secara pasti kita nggak tahu ya, Pak? Nggak tahu. Kira-kira keseret berapa Ya, jauh? itu antara itu ada kelihatan. 10 meter lah. 10 meter ya. Ada bekasnya itu. Dia posisi naik motor. Kalau ininya motornya di bagian depan kan, motornya busur ke depan, si korban di belakang. Berarti langsung ini ya, Pak ya. Kalau dari kepolisian tadi langsung turun apa gimana, Pak? Siapa itu? Kepolisian tadi. Polisinya kurang lebih ya setengah jaman lah baru turun. Kepolisian. Jenazah Herman dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung sebelum diserahkan ke keluarganya. Pengemudi truk berikut kedua kendaraan yang kecelakaan ditahan polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri kambing bernama Firulazi, 33 tahun, warga Indralaya, Sumatera Selatan, tewas ditembak polisi Lampung Utara Jumat siang. Tersangka menyerang petugas dengan senjata api saat diminta menunjukkan barang bukti. Firulazi ditangkap setelah sempat buron selama sepekan. Ia dan temannya yang masih buron menembak pemilik kambing bernama Ilham Maulana, warga desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara hingga tewas. Dari penangkapan ini, penadah kambing curian bernama Joko Nasrullah, warga Pemulutan, Oki, Sumatera Selatan, turut ditangkap. 4 ekor kambing, senjata api lengkap dengan pelurunya, serta mobil tersangka Firulazi yang dipakai untuk mencuri kambing disita. Pelaku berada di kontrakan, ya. Berada di kontrakan, kemudian tim melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap seorang pelaku utama. Selanjutnya dikembangkan, didapatlah penadah, ya. Penadah, termasuk juga barang bukti yaitu 4 ekor kambing. Ya. Saya beli cuma 2. 52. Berapa ekor? 600. 600 per ekor. Iya. 2 ekor 600. 600. Baru 2 itulah. Untuk apa kambingnya? Kambingnya untuk di Ingon rencananya kemarin. Kok bisa kenal dengan mereka dari mana? Dia sering numpang cuci mobil di rumah. Mereka yang menawarkan apa kamu yang nyari? Mereka yang nawarkan. Tahu kamu ini barang dapat pencurian? Awalnya juga nggak tahu. Firulazi dan temannya mencuri kambing di desa Sukamaju, Abung Semuli, Lampung Utara pada Jumat 20 Januari lalu. Pencurian awalnya diketahui oleh orang tua Ilham yang mendengar kambing di kandangnya terus bersuara. Saat dilihat, tersangka sedang membopong kambing dari kandang ke mobil. Itu kayu itu kayaknya yang bawa anak saya itu kayu itu. Ilham Maulana terbangun dari tidurnya saat mendengar ayahnya meneriaki pencuri kambing di kandangnya. Ilham yang akan mempertahankan kambingnya tewas ditembak tersangka. 1 butir peluru mengenai dada kirinya. Usai menembak korban, para tersangka langsung kabur dengan membawa 3 ekor kambing curiannya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Coba, lihat nih, ini udah dipaket-paketin ini. Tanya dulu bang, punya siapa bang? Ini punya siapa? Hah? Rumah pengedar ganja di Desa Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Minggu dini hari digerebek polisi. Pemilik rumah bernama Amrito Buana dan temannya bernama Imam Masari ditangkap. Daun ganja. Dari penggeledahan di rumah Amrito, polisi menyita 8 bungkus ganja siap edar serta 10 butir pil penenang. Ganja itu disimpan di toples yang ditutup buku di kamarnya. ORT dimiliki oleh pelaku.
Ganja itu dibeli Masari dari seorang bandar ganja di Bandar Lampung. Masari merupakan pekerja di studio rekaman lagu yang sudah 2 tahun tinggal di rumah Amrito. Berapa? Ini buku. Nah, HP-nya ada 3 ya? Siap. Nah, ini. Mana lagi HP-nya? Dikasih aja. Nggak pernah beli sama sekali. Udah berapa lama sih Arin tinggal di tempatmu? 2 tahun. Udah 2 tahun. Kerjaan sehari-hari apa? Rekaman lagu, Pak. Rekaman lagu. Rekaman lagu di mana? Di rumahnya Amri, Pak. Oh, emang studio di situ? Ya, saya kerja di tempat Amri. Itu. Oh, itu di narkoba sendiri kita temukan di dalam kamar IM, di rumah kediaman IM. Selain ganja, apakah ada barang bukti lain berhasil diamankan? Ada barang bukti yang kita amankan yaitu psikotropika golongan 4, kamlet sebanyak 10 butir. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu pemasok ganja. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pria berbadan tegap bernama Asep Putra Erlangga, 35 tahun ini, terus menunduk menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera wartawan saat digelandang ke Mapolres Tulang Bawang Barat Minggu siang. Pria warga desa Totomulyo, Kecamatan Gunung Terang ini ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Polisi menyita 10 bungkus sabu-sabu serta 10 butir pil ekstasi. Dalam pemeriksaan polisi, Asep mengungkapkan baru 2 kali menjual narkoba yang diedarkan di tempat pentas organ tunggal. Sabu-sabu itu dipasok dari seorang bandar besar di Mesuji. Udah berapa lama kita jual, Pak? Baru 2 kali, Pak. 2 kali itu dalam jangka berapa bulan? 1 bulan, Pak. 1 bulan 2 kali jual. Pertama kita jual berapa sih, Pak? Sedikit, Pak. Berapa? Setengah kantong, Pak. 500 gram. Ya. Kita biasanya jualnya di mana aja? Enggak tentu, Pak, kalau ada hiburan. Setiap ada hiburan kita jual. Kita sebelumnya residivis juga ya? Pernah di penjara ya? Iya, Pak. Menurut polisi, peredaran narkoba di pentas musik organ tunggal tinggi. Acara hajatan warga itu malah banyak disalahgunakan oleh para bandar narkoba. Polisi akan meningkatkan pengawasan pada setiap acara pentas organ tunggal. Pada saat kita lakukan pengamanan, barang bukti yang kita amankan yaitu sebanyak 10 paket. Jadi terdiri dari 3 paket sedang berisi kristal putih, kita duga-duga sebagai sabu-sabu, kemudian 7 paket kecil yang kesemuanya sudah siap diedarkan. Kemudian kita temukan juga 2 plastik, 2 klip, yang pertama berisi 8 butir pil yang kita duga sebagai ekstasi, dan yang kedua berisi 2 butir pil ekstasi. Asep Putra Erlangga merupakan residivis kasus narkoba yang keluar dari penjara pada April 2021 lalu. Di penjara selama lebih dari 2 tahun itu rupanya tak membuatnya kapok. Asep kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.